Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najib Attawar. NIM saya 2300242288. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang resume materi yang ada di dalam YouTube Profesor Fitri Saleha mengenai penjelasan yang masuk dalam UU KIA yang sekarang berlaku dan membatalkan apa yang ada dalam RUU, dan juga ada kendala dalam pemberlakuan jika dihadapkan dengan pengaturan yang sudah ada dalam UU Ketenagakerjaan. Baik, masuk ke penjelasannya. Pembahasan mengenai rancangan undang-undang kesejahteraan ibu dan anak di dalam RUU KIA menyoroti banyak aspek kritis ketenagakerjaan, hak-hak orang tua, dan struktur hukum nasional yang beririsan dengan standar hukum internasional. Dalam konteks ini, terdapat sejumlah substansi dalam RUU KIA yang sesungguhnya memiliki nilai strategis seperti pengaturan cuti atau parental leave, terus ada larangan pemutusan hubungan kerja atau disebut PHK terhadap ibu hamil dan menyusui, serta jaminan perlindungan atas hak-hak pekerja yang menjalani peran keorangtuaan. Salah satu sorotan penting adalah bahwa cakupan cuti keluarga tidak hanya diperuntukkan bagi pasangan sah dalam pernikahan, tetapi juga mencakup kondisi di luar pernikahan. Sesuai dengan prinsip universal dari hukum internasional yang menekankan pada perlindungan anak dan orang tua tanpa diskriminasi status. Ini merupakan terobosan progresif, namun juga menimbulkan dilema implementasi dalam sistem hukum Indonesia yang masih kuat berlandaskan nilai-nilai keperdataan nasional. Untuk pembahasan lebih jauh, RUU KIA secara eksplisit mengatur larangan PHK dalam pasal 5. Namun ironisnya tidak memberikan sanksi atau mekanisme penegakan hukum yang kuat atas pelanggaran larangan tersebut. Hal ini menciptakan kesenjangan hukum yang signifikan dan membuka ruang bagi pengusaha untuk menghindari kewajiban hukum tanpa konsekuensi yang tegas. Selain itu, tidak adanya kejelasan dalam sistem pembiayaan cuti keluarga menjadi pertanyaan besar. Dalam praktik di berbagai negara, pembiayaan cuti keluarga dapat ditanggung oleh negara, perusahaan, asuransi sosial, atau kombinasi dari ketiganya. Namun dalam RUU KIA maupun dalam versi UU yang telah disahkan, belum ditemukan kepastian skema pembiayaan yang jelas dan implementatif. Ketidakadaan kejelasan kepastian ini akan mempersulit proses pengawasan dan pemberian hak secara menyeluruh kepada pekerja. Terus ada kendala lainnya juga muncul dalam hal harmonisasi dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang telah ada sebelumnya. Misalnya UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. UU ini mengatur hak cuti melahirkan dan hak menyusui, namun belum mengatur secara komprehensif mengenai cuti bagi ayah, batas maksimal pemanfaatan cuti, serta perlindungan terhadap pekerja waktu tertentu atau disingkat PKWT. Dalam konteks kehamilan atau melahirkan anak, ketidaksesuaian antara regulasi ini dapat menimbulkan konflik norma, ketidakpastian hukum, dan bahkan tumpang tindih kewenangan dalam pelaksanaan perlindungan hukum. Dalam prakteknya, perusahaan bisa mengalami kebingungan dalam mengimplementasikan hak-hak tersebut, sementara pekerja berpotensi kehilangan hak dasarnya akibat celah-celah hukum yang belum diatur secara tegas. RUU KIA juga belum menjawab secara tuntas siapa yang akan
bertugas sebagai pengawas utama terhadap pelaksanaan undang-undang ini apabila disahkan. Tidak ada lembaga pengawasan khusus atau peraturan teknis yang mengatur pengawasan akan menyulitkan pengendalian pelaksanaan hak-hak ketenagakerjaan yang diatur. Bahkan dalam pembahasan mengenai dana APBN atau APBD, belum tampak konsistensi atau komitmen anggaran yang jelas dalam mendukung implementasi RUU ini di tingkat nasional maupun daerah. Ini sangat penting mengingat beban finansial yang akan timbul jika negara turut menanggung sebagian pembiayaan cuti keluarga. Pertanyaan lain yang juga belum terjawab dalam RUU KIA maupun UU final adalah mengenai batas maksimum manfaatan cuti keluarga. Misalnya, apakah hanya berlaku untuk 1 atau 2 kali kelahiran, dan apakah berlaku untuk seluruh jenis pekerjaan, termasuk pekerjaan informal atau yang tidak tercatat dalam sistem ketenagakerjaan formal. Jika diatur ini hanya berlaku secara normatif dan bersifat mengatur, maka akan sulit menjamin keberpihakan hukum secara merata bagi semua kalangan masyarakat pekerja, apalagi kelompok rentan seperti pekerja rumah tangga atau pekerja lepas. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun RUU KIA memiliki semangat perlindungan dan penguatan peran orang tua dalam mendukung tumbuh kembang anak, namun masih terdapat banyak kelemahan normatif dan teknis yang dapat menghambat aktivitas pelaksanaan di lapangan. RUU ini bersiko tidak efektif apabila tidak didukung oleh regulasi turunan yang detail, kejelasan pembiayaan, integrasi dengan undang-undang, sektoral lain seperti UU Ketenagakerjaan, serta pengawasan yang tegas. Oleh karena itu, perlu dilakukan harmonisasi menyeluruh terhadap sistem hukum yang terkait agar tujuan utama dari kesejahteraan ibu dan anak benar-benar dapat terwujud secara adil dan berkelanjutan. Sekian hasil dari resume saya mengenai yang ada di dalam YouTube Prof. Fitriyatus Sholihah tentang RUU KIA ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.